إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Yang pembahasan kita sudah menyelesaikan membahas 20 kaidah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah. Jadi kita sampai pada kaidah yang ke-21. Kata beliau, Al-qaidatu al-hadiyatu wal isrun. Kaidah yang ke-21, al-ghararu wal maisiru mahzurun fil muawadat wal mughalabat. Gharar, ketidakjelasan, dan maisir, unsur judi, mahzurun, diharamkan, diharamkan dalam akad muawadat, akad komersial, dan perlombaan.
dan mughalabat. Kita baca jelasan beliau. Kata Syekh rahimahullah, al-qaidatu al-hadiyatu wal isrun al-ghararu wal maisiru muharramun aw mahdzurun fil muawadati wal mughalabat. Gharar itu akibat yang tidak jelas dari sebuah akad, bisa misalnya didapatkan, bisa tidak. Maisir, taruhan, judi diharamkan dalam akad muawadat, akad tukar menukar atau komersil, dan akad perlombaan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa qad qarana Allahu al-maisira bil khamri lil mafasidi allati yastaraku fihima atau yastariku fihima al-khamru wal maisir. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dalam Al-Qur'an khamr dan judi karena kerusakan yang diakibatkan oleh dua hal ini juga secara umum sama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 ya. 91 ayat 90 dan 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ayat 90, Allah Azza wa Jalla merintahkan untuk kita menjauhi khamar, judi, mengundi nasib, berhala. Kemudian ayat 91 dalam surat Al-Maidah Allah menjelaskan tentang kerusakan, bahaya dari khamar dan judi, yaitu kata Syekh li'annahu yuqi'ul adawata wal baghdha, karena khamar dan judi itu menjerumuskan atau menyebabkan terjadinya permusuhan dan kebencian, saling benci antara para pemain misalnya atau orang yang melakukan main judi, yang minum khamar. Itu di antara illah sebab diharamkannya judi dan khamar. Wa yasuddakum an dzikrillah, khamar dan judi itu menghalangi manusia dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa anis salat, menghalangi dari salat. Wa yuqiul 'abda fil makasibid dani'atis safilah, dan menjerumuskan seseorang dalam pekerjaan atau usaha yang hina, yang rendah. Ini tentang khamar. Wa qad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Fayadkhulu fihi bai'ul abik wasyarid. Masuk dalam jual beli gharar adalah bai'ul abik, yaitu menjual budak yang kabur dari tuannya. Pasti dijualnya itu dengan harga murah. Asalnya misalnya harganya 10 juta jadi 1 juta aja, karena budaknya sudah kabur. Jadi ada unsur ketidakjelasan, ada gharar namanya. Kalau si pembelinya itu bisa menemukan budaknya, dia untung. Berarti budak yang harganya mahal dibeli cuma harga 1 juta misalnya, harusnya 10 juta. Tapi kalau dia tidak dapat, dia rugi. Ini namanya gharar. Wasyarid, atau menjual hewan yang kabur juga, yang kabur dari kandangnya, dari tuannya.
Wal hamlu fil batn, menjual hewan yang masih dalam perut, masih janin, walaupun sudah diketahui jenis kelaminnya misalnya, sudah diketahui jumlahnya, tapi kan belum bisa menjamin kalau dia bisa lahir dengan selamat dan dia tumbuh dengan selamat dan sehat. Nah, jadi masih ada kemungkinan untung ruginya, ketidakjelasan akibatnya, itu namanya gharar. Wal majhulat allati yujhal, atau menjual barang-barang yang masih belum jelas, mungkin dalam plastik yang si pembelinya nggak tahu isinya apa. Nah, istilahnya orang beli kucing dalam karung gitu, sesuatu yang tidak jelas. Hal tahsulu amla, jadi dia melakukan akad itu belum jelas apakah dia bisa mendapatkan seperti yang dia inginkan atau tidak. Ini namanya akad jual beli, terutama yang mengandung unsur gharar. Aw yajhalu miqdaruha aw sifatiha, atau si pembelinya atau penjualnya tidak tahu ukuran barang yang dibeli atau yang dijual, demikian pula sifatnya. Semuanya masuk dalam maisir, juga masuk gharar. Wa min hadza al-gharar fi syarikat wal musaqat wal muzara'at. Termasuk juga dalam kaidah ini haramnya unsur gharar dalam syarikah, kerjasama, persekutuan, musaqat, kerjasama dalam mengairi kebun, kerjasama dalam menanami kebun atau tanah. Bentuk ghararnya misalnya, ini termasuk bentuk akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Salah satunya mengatakan, kata Syekh, an yaqula ahaduhuma lil akhar laka ribhu ihda safrataini atau ihda sil'atain. Misalnya kerjasamanya dalam musaqat atau muzara atau tiga-tiganya ini. Kalau masyarakat misalnya kerjasama dalam jual beli barang, sama-sama mengumpulkan modal, tapi misalnya barang yang dibeli mobil sama sembako misalnya, mereka buat akad kalau keuntungan mobil untuk si A, keuntungan sembako untuk si B. Dua orang kerjasama ini nggak boleh seperti ini karena ada ghararnya, ada tidak jelasan. Yang boleh adalah di presentasi atau kerjasama mengairi kebun. Jadi ada pemilik kebun, sudah ada tanamannya, dia menyewa, bekerja sama dengan orang yang mau merawat kebun tersebut. Tapi si pemilik kebunnya mengatakan, bagian saya hasil kebun yang sebelah timur, sedangkan bagian kamu hasil kebun yang sebelah barat. Ini nggak boleh. Nah, ada ghararnya istilahnya. Bisa ada unsur kezaliman. Beda kalau di persentase. Ini gharar dalam musyarakat wal muzara'at dan semisalnya. Kata Syekh, fa kulluhu dakhilun fil gharari wal maisir. Semua akad ini ada unsur gharar, ketidakjelasan, dan ada unsur judinya dalamnya. Wa min dzalika ta'jilud duyun ila ajalin majhulah. Termasuk juga dalam masalah ini adalah penundaan hutang pada waktu yang tidak jelas. Ini juga enggak boleh. Amal maisir fil mughalabat, adapun unsur judi dalam perlombaan, fa kullu mughalabatin fiha iwadun minat tarafain fahiya minal maisir. Maka setiap bentuk perlombaan yang dari pihak yang berlomba itu menyerahkan harta misalnya akan dijadikan sebagai hadiah, baik itu disebut dengan uang pendaftaran atau semacamnya, nanti akan didapatkan oleh satu pihak aja atau yang menang aja, maka ini disebut dengan termasuk judi, kata
Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Kanardi, seperti permainan dadu, wasatranji, catur, wal mughalabatil qawliyah wal fi'liyah, atau perlombaan dengan perkataan, bacaan atau nyanyian misalnya, sudah yang diperlombakan haram, atau bacaan Al-Quran. Itu diperdebatkan oleh para ulama tentang kebolehannya unsur judi dalam lomba hafalan Quran misalnya, atau perlombaan yang berupa perbuatan berupa lari misalnya, atau lomba kuat-kuatan dan macam-macam lah, lomba paling banyak makan misalnya, sudah nggak jelas lombanya, ada unsur judinya lagi misalnya. Nah, jadi kalau pihak yang berlomba itu menyerahkan sesuatu, kata Syekh, berupa harta yang akan dijadikan hadiah, maka itulah judi dalam perlombaan. Kalau yang memberikan hadiah itu sponsor pihak ketiga, ini juga yang diperdebatkan. Nah, diperdebatkan oleh para ulama. Yang disepakati adalah yang tadi tentang keharamannya. Kemudian yang disepakati kebolehannya adalah dalam perlombaan-perlombaan yang mendukung jihad fi sabilillah, yang dalam teks hadisnya ada 3: lomba pacuan kuda, kecepatan kuda, kecepatan onta, dan lomba memanah. Ini disebutkan dalam hadis yang Rasulullah SAW membolehkan ada hadiah yang hadiahnya itu dari pihak-pihak yang berlomba. Nah, yang sebenarnya ada unsur judinya, karena maslahatnya lebih besar, yaitu untuk meninggikan, mendukung jihad, maka diperbolehkan. Maka kata saya dikecualikan di sini lomba-lomba ini. Sebagian ulama ada yang mengkiaskan, menganalogikan dengan semua lomba yang mendukung jihad, maka termasuk yang dikecualikan. Tentunya yang terbaik jangan ada unsur judinya. Misalnya lomba hifzul Quran atau menghafal matan-matan ilmiah, itu sebagian ulama mengatakan termasuk dalam hal-hal yang mendukung jihad. Kata Syekh, la yashtaratu laha muhallalun al-qaulis sahih. Dalam lomba-lomba yang seperti ini hukumnya boleh, tidak disyaratkan harus dari pihak sponsor, misalnya dari hadiahnya. Hatta hadiahnya dari peserta lomba juga boleh kalau lomba-lomba yang mendukung kebaikan atau jihad fi sabilillah. Nah, kalau lomba-lomba hafal Quran sekarang sih kayaknya semuanya dari pihak sponsor, dari pihak ketiga, hadiahnya dari orang-orang kaya. Nah, ini tentang perlombaan, tentang gharar dan judi dalam akad. Kesimpulannya, di antara kaidah penting dalam agama Islam, agama kita adalah segala bentuk gharar dan judi diharamkan dalam akad komersial dan perlombaan. Di antara ilat, alasan diharamkannya judi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah, yang pertama, judi itu sama dengan khamar menyebabkan permusuhan dan kebencian. Padahal kita dianjurkan oleh syariat untuk kita saling mencintai sama kaum muslimin. Yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu, saling berikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian beliau juga mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan yang satu amalan yang jika kalian mengamalkannya,
kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salama bainakum, sebarkan salam sesama kalian, di antara kalian. Kemudian khamar dan judi itu menghalangi dari mengingat Allah, dari zikrullah. Kalau sudah mabuk, jangankan Allah diingat, dirinya sendiri aja sudah lupa. Nah, sudah main judi juga seperti itu. Nggak ngantuk para pemain judi itu sampai pagi bergadang. Nah, dan rata-rata bangkrut. Jadi ada beberapa orang di kampung, mereka sebenarnya pedagang di pasar, itu usahanya tidak maju-maju, ternyata mereka sama-sama main judi. Kerjanya mereka jadi nggak sholat, nggak zikir, nggak baca Quran, mana sempat, menghalangi dari sholat. Kemudian yang terakhir kata Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di, menjadikan seseorang melakukan pekerjaan yang hina. Ya, kadang-kadang sampai mencuri gara-gara dia kecanduan khamar, gara-gara dia punya utang judi atau mau main judi lagi nanti malam misalnya, tapi belum ada duitnya, terpaksa mungkin dia mencuri atau malakin orang dan macam-macam pekerjaan-pekerjaan yang hina. Kata Syekh, minta-minta, sehingga hal itu memang wajar diharamkan dalam syariat Islam. Karena lagi tidak jelasan akibat dari suatu akad, apa dapat atau tidak gitu. Hal-hal yang dari kaidah ini berdasarkan hadisnya sahih tentang masalah ini. Nah, itu pembahasan kaidah ke-21. Kita lanjut. Berikutnya dua kaidah sekaligus sampaikan oleh Syekh karena disebutkan dalam satu hadis. Kaidah ke-22 dan 23. Sulh itu kompromi atau atur damai, boleh antara kaum muslimin, bahkan dianjurkan. Kata Allah Azza wa Jalla, was-sulhu khair, kecuali sulhu yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini enggak boleh. Itu kaidah ke-22. Kedua kaidah ke-23, kaum muslimin terikat dengan syarat mereka. Al-muslimuna ala surutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan yang Allah haramkan atau syarat yang mengharamkan yang Allah halalkan. Itu enggak berlaku syarat seperti itu walaupun 100 syarat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca kaidahnya, agak panjang pembahasan ini. Al-qaidatu as-saniyatu was-salisatu wal-ishrun, kaidah yang kedua dan ke-22 dan ke-23. Kata Syekh, as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman aw harrama halalan. Sulhu boleh antara kaum muslimin kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu enggak boleh. Wal muslimuna ala surutihim, kaum muslimin itu tergantung syarat yang mereka tetapkan, terikat dengan syarat yang mereka tetapkan. Illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan, kecuali syarat yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, hadani aslani huma lafdzul hadis alladhi sahahahu ghairu wahidin minal a'immah. Dua kaidah ini adalah lafaz hadis yang telah disahihkan oleh banyak ulama. Wa ma a'zama naf'uhuma wa aksara fawaidahuma, alangkah besarnya manfaat kaidah ini dan alangkah banyaknya faedah dari kaidah ini, kedua kaidah ini. Fa hadzal aslu
yadullu ala anna jami'a anwa'il sulhi al-jariyati bainan nas jaizatun. Kaidah ini, kaidah yang pertama menunjukkan semua bentuk sulh, perdamaian, atur damai yang dilakukan oleh manusia hukum asalnya boleh. Malam tudkhilhum fi haramin au tukhrijuhum min wajibin, selagi hal itu tidak menjerumuskan mereka, memasukkan mereka ke dalam yang Allah haramkan, atau mengeluarkan mereka dari apa yang telah Allah wajibkan dari mereka, atas mereka. Fayasihhu sulhu mal ikrar bil haqq wa ma inkarihi bi jinsil mudda'a bihi atau bi ghairi jinsi hadiran atau muajjilan. Boleh melakukan perdamaian dalam hal yang sudah diakui, misalnya punya hutang tapi masing-masing berselisih, misalnya dari si penghutang dan yang menghutangi. Yang penghutang mengatakan, yang berhutang mengatakan, saya punya hutang sama kamu cuma 1 juta. Yang berhutang mengatakan, sisa 5 juta hutang belum kamu bayar. Kemudian mereka melakukan sulh. Nah, dibayar, misalnya disepakati 2 juta kalau begitu. Nah, atau disepakati ternyata akhirnya kurang dari 1 juta. Yang penting mereka melakukan islah, istilahnya sulh. Atau dengan yang lainnya. Demikian pula kata Syekh, wa kadzalika as-sulhu 'anil huquqi sabita liskitaha man hiya lahu. Demikian pula boleh melakukan kompromi atau atur damai dalam hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dijatuhkan, digugurkan oleh si pemilik hak itu. Seperti hak khiyar aib. Nah, asalnya si pembeli misalnya dia berhak diberikan hak oleh syariat untuk mengembalikan barang yang dia beli setelah dia beli ketahuan ternyata barangnya itu memiliki cacat, memiliki aib yang mengurangi nilai atau harga barang. Dengan catatan saat dibeli dia tidak tahu aib itu, dan penjualnya juga tidak menjelaskan, atau mungkin juga dia penjualnya juga nggak tahu. Ternyata ada aibnya sudah lama, maka si pembeli pada asalnya berhak untuk mengembalikan barang itu, walaupun si penjual telah mensyaratkan, nulis bahwa barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar, karena syariat telah memberikan hak, kecuali kalau si pembeli sudah mengetahui tulisan itu dan setuju dengan apa yang disyaratkan oleh si penjual, bahwa barang yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Maka ini dia berarti melakukan sulh, menggugurkan haknya, hak khiyar aib. Sama juga khiyar ghaban, juga ghaban itu dibohongi, tadlis dipalsui, mirip-mirip. Pada asalnya syariat memberikan pilihan kepada orang yang telah terlanjur melakukan akad dan ternyata dia misalnya ditipu, dia berhak untuk membatalkan akad tersebut. Tapi kalau mereka sudah melakukan sulh bahwa khiyar itu kita gugurkan, maka tidak masalah. Wa kadzalika 'ala sahih haqqu suf'ah wa khiyaru syar li umumil hadis wa ghairihi. Ini diperdebatkan. Kata Syekh, maka beliau mengatakan demikian pula menurut pendapat yang paling kuat, haqqu suf'ah juga boleh digugurkan kalau mereka sudah sepakat, para pemilik hak itu. Khiyar syar juga boleh digugurkan kalau mereka memang sepakat, sudah sulh untuk menggugurkan hal itu. Ini berdasarkan keumuman hadis atau ayat. Li'adami mahdzuri syar'i,
karena juga mereka tidak menerjang larangan-larangan syariat ketika melakukan sulh seperti itu. Demikian pula boleh melakukan sulh dalam qatlul amad. Jadi ada seseorang yang membunuh muslim misalnya dengan sengaja, asalnya kan dikisos, tapi boleh keluarganya, keluarga si terbunuh, keluarga korban dengan si pelaku melakukan islah, dia tidak dikisos misalnya, tapi bayar aja, boleh. Ini kata Syekh, dibolehkan oleh syariat. Boleh juga dua orang yang satu punya hutang, si A punya hutang kepada si B, tapi dua-duanya sudah tidak tahu berapa jumlah hutangnya. Mereka melakukan sulh bahwa bayar aja jumlah sekian, sejumlah 1 juta misalnya. Padahal mungkin bisa jadi hutangnya lebih dari itu, bisa jadi kurang dari itu. Ini semua boleh, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa min hadza, termasuk dalam kaidah ini, musalahatu ahadu zawjain al-akhara an ba'di huquqi zawjiyyati al-madiyati aw al-mustaqbalah. Wa mislu dzalika, termasuk dalam masalah ini boleh sepasang suami istri melakukan islah. Misalnya istri menggugurkan hak nafkah, gak apa-apa kamu gak usah kasih nafkah saya, kata, yang penting saya punya anak aja dari kamu, karena istrinya orang kaya. Boleh, tidak masalah ya. Dan semacamnya, baik itu hak-hak yang telah lalu maupun hak-hak yang akan datang. Atau seperti yang dilakukan oleh sebagian istri Rasulullah SAW, Maimunah kalau nggak salah radhiyallahu taala anha, ketika dia melihat Rasulullah SAW sudah kayaknya mau menceraikan dia, akhirnya dia menggugurkan sebagian haknya dari Rasulullah SAW, dengan catatan Rasulullah SAW tidak menceraikan dia. Jadi dia menghibahkan giliran malamnya kepada Aisyah. Ini Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 108. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan, kalau ada seorang wanita, seorang istri mengkhawatirkan suaminya melakukan nusyuz atau berpaling, sudah tidak memperhatikan dia lagi, mau menceraikan dia, fala junaha alaihi ma an yusliha bainahuma sulha. Ini tidak apa-apa mereka berdua melakukan islah, melakukan perdamaian dengan melakukan menggugurkan sebagian hak dari sebagian pihak. Wasulhu khair, kata Allah, dan sulh itu baik. Demikian pula atau perdamaian dalam semua hal yang dipertentangkan, yang diperdebatkan, yang diperebutkan, diperselisihkan di antara manusia, itu boleh mereka saling mengatur damai. Kadang-kadang dalam mengatur damai itu, dan mungkin kebanyakan keadaannya, sebagian pihak ada yang digugurkan hartanya, haknya, tapi itu untuk kebaikan, dibolehkan oleh syariat. Wa kadzalika as-sahih anid dainil muajjal bi ba'dihi halan fahada wa asbahuha min as-sulhi jaiz. Demikian pula sulh dalam membayar hutang yang harusnya perjanjiannya ditunda, soalnya perjanjian tahun depan bayarnya, tapi boleh dibayar, kata si penghutang, saya sudah punya duit ini, saya bayar sebagian sekarang, boleh hal seperti itu, tidak masalah. Dan semisalnya, kata si. Adapun yang dilarang adalah kan yusaliha man yukirru lahu annahu abduhu aw annaha zaujatuhu wa huwa kadzibun. Sulh yang mengandung unsur kebohongan. Misalnya memang dua orang melakukan
kerjasama, perdamaian, kompromi, mungkin dilakukan oleh sebagian orang yang berangkat haji atau umrah, pura-pura mengaku sebagai suami istri. Nah, jadi mereka sudah melakukan perjanjian. Kalau kamu ditanya, bahwa ini katakan saya sebagai suamimu. Laki-laki juga tanya seperti itu. Ini nggak boleh kata Syekh, seperti. Nah, demikian pula sulh untuk awsala sahibul haq yajhal miqdarahu wal madin alimun bihi. Orang yang dalam hutang piutang, dia memiliki hutang, sebenarnya dia tahu jumlah hutangnya itu misalnya 10 juta. Yang ngasih hutang sudah lupa dia berapa jumlah hutangnya, tapi sengaja dia yang memiliki hutang ini melakukan ingin sulh biar dikurangi, padahal dia tahu jumlah hutangnya. Ini juga ada unsur menjatuhkan atau menggugurkan hak orang lain. Ini termasuk sulh yang terlarang, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, fa kullu sulhin adkhala fi muharramin fa hukmu kadzalik. Setiap perdamaian atau kerjasama atau kompromi yang menjerumuskan dalam perkara yang haram, maka hukumnya juga haram. Kita selesaikan. Itu pembahasan kaidah pertama tentang sulh. Yang kedua tentang syarat. Wal asl akhar, kaidah kedua, asy-syurutul lati yashtarituha al-muta'aqqidan aw ahaduhuma al-akhar fa hiya jaizun lima fiha min al-maslahatil mustarat atau mustarid wa khuluwiha min al-mahdhuris syar'i. Kaidah kedua, syarat-syarat yang disyaratkan oleh dua orang yang melakukan akad, dari kedua belah pihak masing-masing menetapkan syarat, atau dari satu pihak, hukum asalnya boleh, karena syarat itu biasanya untuk maslahat terhadap yang disyaratkan. Yang penting tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Ada orang yang menjual rumah misalnya, kredit, tapi si penjual rumah mensyaratkan rumahnya sertifikatnya saya yang pegang sampai lunas, dan kita belum balik nama misalnya. Itu boleh. Nah, nanti akan dicontohkan oleh Syekh. Ka'an yabi'a syai'an, seperti seseorang menjual sesuatu, wa yastarita al-intifa'a bihi muddata ma'lumatin, dan dia mensyaratkan dia akan pakai dulu barang yang dia jual itu pada waktu tertentu. Dia jual mobil misalnya, tapi saya pakai dulu ya sebulan atau satu pekan ini, karena akadnya sudah hari ini. Itu boleh. Kayak Jabir menjual ontanya kepada Rasulullah SAW, tapi dia mensyaratkan saya pakai dulu sampai di Madinah, kata Jabir radhiyallahu taala anhu. Au yastaritu ta'jil saman au ba'dihi, atau dia mensyaratkan harganya dicicil sebagiannya atau semuanya. Au sifatan maksudatan minal mabi, atau mensyaratkan sifat tertentu dari barang yang akan dibeli, atau mensyaratkan kalau barangnya itu, kalau jual belinya itu tidak cash, salah satu pihak mensyaratkan harus ada barang jaminannya. Kayak tadi jual rumah, jaminannya adalah surat-suratnya, sampai selesai dibayar baru diserahkan dan dibalik nama suratnya misalnya. Wa nahwi dzalika min as-syuruti allati la mahdzura fiha wa fiha maslahatun lil mustarid, dan semisal itu syarat-syarat yang tidak ada larangan dalamnya dan ada kebaikan bagi yang berikan syarat. Adapun syarat yang tidak boleh, kata Syekh, ka'an yabi al-abda yashtaritul wala' lil ba'i, seperti seorang menjual budak dan mensyaratkan walanya untuk penjual. Tidak boleh. Yang walanya itu miliknya orang yang memerdekakan budak tersebut.
Ini seperti kasusnya Barirah dalam Sahih Bukhari. Itu dia mencicil dirinya kepada tuannya, tapi tuannya mensyaratkan walanya untuk tuannya, padahal yang membayarkan cicilannya itu minta bantuan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Rasulullah SAW berkhutbah membatalkan syarat itu. Au yastaritu an la yatasarrafa fihi mimma yukhalifu maqsud al-aqd. Atau si penjual barang mensyaratkan, barang yang saya jual ini jangan kamu pakai. Padahal sudah dibeli. Ini enggak boleh. Menyelisih dari maksud barang itu dibeli. Ini syarat yang batil. Termasuk syarat yang boleh, kata Syekh, syaratnya orang yang mewakafkan harta yang dia wakafkan. Yang penting tidak menyelisihi syariat, maka syarat-syarat seperti itu wajib diamalkan. Misalnya seorang mewakafkan tanah, syaratnya tanah itu untuk didirikan pondok pesantren. Itu syarat yang boleh. Untuk didirikan masjid, untuk didirikan sekolah. Ini syarat yang boleh dan wajib untuk dipenuhi. Demikian pula syarat dalam suami istri. Misalnya si istri, calon istri mensyaratkan kepada suaminya, jangan dibawa keluar dari Kalimantan misalnya. Kamu boleh menikah dengan saya, tapi saya tidak mau dibawa keluar dari Kalimantan, atau dibawa keluar dari Jawa, dari Sulawesi misalnya. Jadi kalau calon suaminya itu setuju, maka setelah nikah tidak boleh dibawa itu istrinya keluar dari daerahnya, karena sudah itu syaratnya. Atau dia mensyaratkan la yatazawwaju 'alaiha wa la yatasarra, tidak boleh dipoligami selagi dia masih hidup, dia enggak mau dipoligami. Itu syarat yang boleh, kata Syekh. Dia enggak mengharamkan poligami, tapi dia enggak mau dipoligami. Nah, maksudnya dia kalau dia sudah meninggal atau sudah dicerai, silakan poligami. Ini syarat. Kalau disetujui, maka harus dipenuhi, kata Syekh. Ini syarat yang boleh. Au ziyadati mahrin aw nafaqah, atau seorang wanita mensyaratkan maharnya lebih dari mahar wanita biasa. Nah, dia minta nafkah bulanannya misalnya lebih dari kebanyakan istri misalnya. Kalau dia mensyaratkan sejak awal, tidak masalah. Kalau disetujui oleh calon suaminya, fayajibul wafa'u biha, wajib untuk ditunaikan, kata Syekh. Idza fa illam yafi biha falaha fashun nikah. Kalau si suami itu tidak memenuhi syarat itu, maka istri punya hak untuk membatalkan pernikahan. Di antara contoh syarat yang batil adalah syarat dalam nikah mut'ah, yaitu kawin kontrak. Kita menikah selama kita jadi mahasiswa, katanya. Kalau sudah ada di antara kita yang sudah wisuda, maka kita otomatis cerai. Ada yang begitu itu mahasiswa-mahasiswa, terutama yang ikut ajaran Syiah sesat itu. Nah, ada cuma nikahnya cuma 3 bulan, ada juga cuma 1 minggu, 1 pekan. Itu kawin kontrak. Syarat-syaratnya syarat yang batil semua. Nikah tahlil itu juga syarat yang batil. Ini kita sudah bahas di kitab nikah. Nah, apa yang dilakukan itu, kata Syekh, tidak memberikan faedah halalnya apa yang mereka lakukan, walaupun mereka mensyaratkan. Kesimpulannya, di antara kaidah penting dalam agama kita adalah melakukan kompromi atau sulhu boleh, bahkan dianjurkan selagi tidak menerjang syariat. Termasuk kaidah penting dalam agama ini juga adalah seorang boleh membuat syarat dalam muamalahnya selagi tidak menyelisih syariat. Di antara contoh sulhu yang terlarang adalah sulhu yang mengandung kebohongan atau kezaliman terhadap hak orang lain. Di antara contoh syarat yang boleh adalah, ini karena sering ditanyakan, akan kita sebut, seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak dipoligami, boleh, atau tidak dibawa keluar dari daerahnya. Di antara contoh syarat yang batil adalah syarat dalam nikah mut'ah.
Kawin kontrak atau nikah muhallil itu syarat-syarat yang batil, tidak wajib, bahkan tidak boleh ditunaikan, dan akadnya itu akad yang batil juga. Mungkin itu yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kaidah ke-24 kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.